wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kimiaku Channel. Untuk video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem periodik unsur modern atau SPU modern dan hubungannya dengan konfigurasi elektron. Kalau di video yang lainnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menyebutkan kedudukan unsur yaitu golongan dan periodenya dalam SPU modern dengan melihat langsung tabel SPU-nya. Maka di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan kedudukan unsur yaitu golongan dan periodenya dalam tabel SPU modern tanpa melihat tabel periodiknya. Untuk itu silahkan disimak sampai selesai, semoga bisa dipahami. Dan ini dia videonya. Di video kali ini kita akan membahas tentang hubungan konfigurasi elektron terhadap letak unsur di dalam sistem periodik unsur modern. Yaitu bagaimana cara kita menyebutkan golongan, periode, suatu unsur tanpa melihat tabel periodik unsur modernnya, tapi hanya dengan melihat konfigurasi elektron unsur tersebut. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu memahami ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa di dalam tabel periodik unsur modern ternyata unsur-unsur dalam sistem periodik tersebut dikelompokkan juga dalam blok-blok sebagai berikut. Yang pertama ternyata ada unsur-unsur yang berakhir konfigurasi elektronnya itu terletak pada orbital S, sehingga unsur-unsur yang berada pada blok tersebut disebut dengan unsur blok S. Unsur tersebut adalah unsur yang berada di golongan 1A dan golongan 2A. Nah, nomor golongannya ditentukan oleh jumlah elektron pada orbital S yang terakhir. Berikutnya, unsur-unsur juga dikelompokkan dengan istilah ada unsur blok P, yaitu unsur yang berada pada golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Disebut unsur blok P karena di dalam konfigurasi elektronnya, elektron yang terakhir terletak pada orbital P. Kemudian nomor golongannya nanti ternyata ditentukan oleh banyaknya elektron yang berada pada orbital P terakhir ditambah dengan 2. Nah, inilah jumlah elektron valensinya. Kemudian, blok yang berikutnya adalah unsur-unsur blok D, yaitu unsur yang berada pada golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Dalam konfigurasi elektron unsurnya, elektron terakhir terletak pada orbital D, sehingga unsur-unsur tersebut disebut dengan unsur-unsur blok D. Dan yang terakhir adalah unsur blok F, yaitu unsur-unsur yang berada pada deret lantanida dan aktinida, dan elektron yang terakhir terletak pada orbital F. Kemudian kita bisa lihat bagaimana hubungan konfigurasi elektron terhadap letak unsur dalam sistem periodik unsur yang modern. Kita lihat dulu bahwa letak unsur itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah dari jumlah elektron valensinya. Dari jumlah elektron valensinya nanti kita bisa ketahui golongan unsurnya. Nah, karena ternyata di dalam sistem periodik unsur modern itu, unsur-unsur yang berada dalam golongan yang sama memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Sehingga dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa apabila jumlah elektron valensinya diketahui, maka golongan unsur tersebut pun akan kita ketahui. Kemudian letak unsur juga ditentukan oleh bilangan kuantum utama terbesar atau jumlah kulit yang dimiliki oleh unsur tersebut. Dan ini nanti akan menentukan periode unsurnya. Maka
Kalau kita lihat nanti bahwa unsur-unsur yang berada pada periode yang sama itu adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama. Selanjutnya silakan diperhatikan, ini ada tabel hubungan antara golongan dengan konfigurasi elektron terakhir suatu unsur. Dan perlu diingat tadi bahwa golongan untuk yang di blok S dan blok P semuanya adalah unsur-unsur yang berada pada golongan utama atau golongan A. Kemudian yang berada pada blok D dan blok F itu adalah unsur yang berada pada golongan B atau transisi. Kita coba lihat di sini bagaimana keteraturan hubungan antara nomor golongan dengan konfigurasi elektron terakhir suatu unsurnya. Untuk golongan 1A, konfigurasi elektron terakhirnya nanti di NS1. Kemudian untuk golongan 2A di sini adalah NS2. Untuk golongan 3A, karena tadi golongan 3A termasuk blok P, maka berakhir elektronnya adalah di orbital P. Jadi semuanya berada pada orbital P. Tapi untuk menentukan golongannya, itu nanti ditambahkan dengan 2, yaitu yang berada pada tingkat energi yang sama atau N yang sama, tapi pada subkulit yang orbital S. Untuk golongan 4A, di sini kita lihat 2 tambah 2 jadinya 4. Kemudian golongan 5A, di sini kita lihat di P-nya ada 3, nanti ditambah dengan 2 berarti 5. Dan seterusnya, ini berlaku sampai golongan 8A. Jadi untuk golongan yang berada pada blok P, jumlah elektron yang berada pada blok P tersebut ditambah dengan 2 akan menunjukkan nomor golongannya. Kemudian pada golongan yang berada pada blok D, kita lihat di sini yaitu yang berakhir pada konfigurasinya di D, itu semuanya adalah golongan yang transisi atau bersimbol dengan B. Kita lihat untuk 1B, jumlah elektron terakhirnya di sini untuk konfigurasinya kita lihat di sini ada NS, kemudian di sini ada D, orbital D-nya, di mana orbital D-nya nanti memiliki bilangan kuantum utamanya adalah setingkat lebih rendah dibandingkan dengan di orbital S-nya. Nah, kita lihat untuk yang 1B kita jumlahkan 1 dengan 10. Kemungkinan di sini nanti bisa 2 dengan 9 tergantung dengan beberapa unsur yang memang ada beberapa pengecualian yang untuk mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Tetapi kalau intinya adalah ketika kita jumlahkan di sini jumlahnya 11, maka itu adalah golongan 1B. Kemudian untuk golongan 2B, kita lihat jumlah elektron valensinya, kalau nanti kita jumlahkan di S ini ada 2, ini ada 10, berarti jumlahnya 12. Nah, ketika kita hitung jumlahnya 12, maka golongannya adalah golongan 2B. Untuk golongan 3B dan seterusnya sampai dengan golongan 7B, itu jumlahnya sesuai dengan jumlah dari elektron valensinya yang kita jumlahkan, yaitu yang ada di D dengan yang ada di S. Yang ada di S tentu saja nanti kita tambahkan dengan 2. Yang ada di D itu berapa, totalnya berapa, itulah menunjukkan nomor golongannya. Contohnya di sini, di D-nya 1, ditambahkan dengan 2, berarti 3. Dan penting untuk diingat bahwa untuk golongan yang termasuk ke dalam 8B, di dalam konfigurasi elektron terakhirnya nanti jumlahnya bisa jadi ada 3 kemungkinan, karena di dalam tabel periodik pun kolom untuk golongan 8B ada 3 macam. Yang pertama, apabila jumlah elektron yang ada di D dengan kita tambahkan dengan 2 itu jumlahnya 8, berarti termasuk ke dalam golongan 8B. Dan apabila
jumlahnya 9 atau 10, maka juga termasuk ke dalam golongan 8B. Inilah beberapa yang harus kita ingat agar kita bisa menentukan golongan suatu unsur tanpa melihat tabel periodik unsur modernnya. Untuk lebih memperjelas bagaimana cara kita untuk menentukan unsur dalam tabel periodik itu di mana golongan dan periodenya, sekarang kita perhatikan menentukannya. Misalkan ada unsur Ca dengan nomor atom 20. Di dalam sistem periodik modern nanti kita bisa tentukan letak unsurnya dengan menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari Ca nomor atom 20 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, di sini terlihat bahwa elektronnya terakhir berada pada subkulit di orbital S, ya, pada subkulit S, di mana di jumlahnya ada 2 elektronnya. Kemudian kita bisa lihat karena dia berada pada blok S, maka golongannya nanti adalah golongan utama atau yang simbolnya adalah A. Dan kemudian di dalam tabel tadi kita ingat bahwa untuk yang berakhir pada NS2 berarti golongannya adalah sesuai dengan yang ada di dalam orbital S tersebut, yaitu jumlahnya 2, inilah nomor golongannya. Jadi golongannya adalah 2A. Kemudian untuk mencari periodenya nanti kita lihat sesuai dengan jumlah kulit yang dimiliki oleh unsur tersebut. Nah, unsur Ca terlihat di sini bahwa nomor kulitnya yang paling besar adalah 4. Jadi elektronnya berada pada subkulit di 4s2 itu. Bilangan kuantum utamanya yang paling besar adalah 4. Artinya jumlah kulitnya sebanyak 4 dan artinya lagi nomor periodenya adalah 4. Kemudian kita lihat lagi untuk unsur yang lain. Di sini ada Cl nomor atom 17. Pertama-tama kita buatkan dulu konfigurasi elektronnya, yaitu untuk Cl nomor atom 17 konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Di sini terlihat bahwa orbital yang terakhirnya adalah di P, jadi termasuk blok P. Maka juga termasuk golongan utama, yaitu golongan yang nantinya kita tulis dengan akhiran A. Cuma nomor golongannya nanti kita hitung di sini karena dia berasal dari blok P, maka untuk menentukan golongannya, jumlah yang ada di P dan yang ada di S yang dengan nomor bilangan kuantum yang sama, yaitu di sini sama-sama 3. Jadi ds-nya ada 2, kemudian yang di P-nya ada 5. Inilah yang kita jumlahkan untuk menentukan golongannya, yaitu 2 tambah 5 berarti adalah 7. Kemudian kita tambahkan dengan simbol A. Jadi golongannya adalah 7A. Dan untuk periodenya kita lihat nomor bilangan kuantum yang paling besar, yaitu ini nomor kulitnya yang paling besar, artinya ada 3. Jadi jumlah kulitnya 3 berarti periodenya adalah 3. Nah, 2 inilah contoh untuk penentuan letak unsur dalam sistem periodik yang termasuk ke dalam golongan utama. Untuk selanjutnya kita lihat contoh bagaimana cara menentukan unsur yang berada pada golongan transisi atau B dalam sistem periodik unsur dengan melihat konfigurasi elektronnya. Di sini ada unsurnya V nomor atom 23, di manakah letaknya dalam sistem periodik unsur modern. Kita lihat konfigurasinya terlebih dahulu. V
Tapi nomor atom 23 konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d3. Jadi jumlahnya ada 23. Elektronnya ada 23, berakhir di D. Termasuk blok D, maka dia adalah golongan transisi atau yang punya simbol B. Nah, untuk menentukan golongannya, maka untuk unsur yang berada pada blok D yang berakhirnya di D, kita akan jumlahkan yang ada di D, berapa jumlah elektronnya, ditambah dengan 2. Jadi, formatnya tadi untuk susunan konfigurasi elektronnya adalah NS2, kemudian N-1D, dengan jumlah elektronnya nanti di sini berapa. Dilihat tadi. Nah, golongannya adalah dengan cara menjumlahkan yang ada di D ini berapa dengan ditambah yang ada di S. Jadi jumlahnya adalah 2 ditambah 3 berarti 5, artinya golongannya adalah 5B. Dan untuk periodenya kita akan lihat dengan nomor bilangan kuantum terbesarnya yaitu 4, berarti periodenya adalah 4. Contoh yang lain kita akan lihat di sini ada nomor atom 45 dari unsurnya RH. Dalam sistem periodik kita akan lihat di mana golongan dan periodenya. Kita buat konfigurasinya adalah sebagai berikut. Nomor atom 45 berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan 4d8. Jadi berakhir di D dengan jumlah 8. Untuk golongannya kita akan jumlahkan di bagian sini yang terakhirnya yaitu pada 5s2 itu 2, kemudian pada 4D ini ada 8, jadi 2 tambah 8, maka golongannya adalah jumlahnya 10, berarti kalau 10 tadi termasuk golongan 8B. Untuk periodenya kita lihat nomor bilangan kuantum yang paling besar yaitu 5, jadi periode dari RH dengan nomor atom 45 adalah 5. Oke, selanjutnya ini ada beberapa soal latihan bisa dicoba untuk menentukan periode dan golongan suatu unsur dengan lambang R, S, T, dan U dengan nomor atom 19, 32, 45, dan 47. Selamat mencoba.